Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita Satu Sore bersama saya Souza Hutapea dan rekan saya Adisla Fauzia. Kami akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan hadirkan perbincangannya di Top News Berita Satu Sore hari ini. Dan pemirsa, inilah 3 berita utama yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, meskipun hari Senin ini Jakarta sedang diguyur hujan deras di sejumlah titik, hal ini tidak membuat para pengunjung mengurungkan niat mendatangi kelenteng atau vihara jelang Hari Raya Imlek. Salah satunya mereka mendatangi Vihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita lihat perkembangan terkini terkait dengan persiapan Imlek di Vihara Dharma Bakti Petak 9. Sudah ada reporter Berita 1 Basudiko Supraja dan juru kamera Hilman Prayitno. Ya pemirsa, masih terkait dengan Imlek menjelang perayaan Tahun Baru Imlek pada Selasa esok, kelenteng Hong Tik Hian di Surabaya mulai dipadati umat yang hendak bersembahyang. Dan berdasarkan jadwal, pada pukul 24 atau tengah malam nanti pemirsa akan digelar sembahyang untuk menyambut datangnya Tahun Baru Imlek. Kita beralih pemirsa ke wilayah lain tetapi masih terkait dengan suasana jelang Imlek. Di momen cuti bersama Imlek hari ini rupanya dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata ke sejumlah destinasi favorit. Ya, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Ya, pemirsa, selain di TMI, destinasi wisata favorit di Jakarta yang kerap dipadati pengunjung yakni kawasan Ancol, Jakarta Utara. Berbagai hiburan dan pertunjukan digelar untuk meramaikan libur panjang dan cuti bersama Imlek tahun ini. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia kini berwarna merah dengan ratusan lampion guna menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Ajang bertajuk Jakarta Light Festival ini menjadi daya tarik utama bagi warga di tengah beban libur panjang. Dan langsung saja pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa keseruan para warga dalam menikmati libur panjang dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Kita sudah terhubung dengan sejumlah reporter Berita 1, sudah ada Maria Gabriel bersama dengan juru kamera Yusuf Febiola di Taman Mini Indonesia Indah, serta kontributor Berita 1 Gandhi Armansyah di wilayah Ancol, Jakarta. Nah pemirsa, ini kita akan langsung saja masuk pada segmen Jadi Pahamkan. Karena segmen ini pemirsa kita tidak hanya menyampaikan soal fakta, tapi kita juga mencoba memahami lebih dalam isu yang sedang menjadi perhatian ini ya Souza. Souza, kok ngelamun ya? Aduh, itu tadi kasusnya. Ini masih siaran ya? Iya. Tapi kurang lebih tadi kasus itu tuh bikin saya pribadi tuh merasa sangat miris ya, soalnya usia anak itu tuh sama kayak usia anak saya di rumah. Oke, kamu langsung jadi kebayang gitu ya? Iya, aduh itu anak usia 4 tahun harus disiksa, dibotaki. Aduh. Yang paling nggak sampai apa ya, yang bikin kita greget juga sama bibi dan juga pamannya. Kita kan tahu mereka orang paling terdekat ya. Sedangkan orang tuanya, pemirsa, kalau kita tahu ini mereka memang berada di luar negeri bekerja karena memang dalam kondisi adalah bercerai. Keduanya akhirnya yang menjadi korban kan anaknya untuk kemudian bisa diasuh sama paman dan juga bibinya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa paman dan bibinya ini bisa menerima untuk mengasuh sang anak ini jika memang mereka tidak bisa bertanggung jawab begitu kan? Ya, apalagi alasannya tadi kalau tidak salah di berita pengantar yang sebelumnya ya, ini dikatakan mereka kesal gara-gara anak ini dinilai anak nakal. 4 tahun itu usia toddler, usia lagi tumbuh kembang, lagi aktif-aktifnya eksplor sana sini. Jadi seharusnya sebagai orang dewasa yang diberikan kepercayaan ya untuk membantu mengasuh, harus lebih sabar dan mengarahkan, bukan justru atau menjustifikasi anak ini sebagai anak bandel. Iya, kasihan banget. 4 tahun loh, tapi kalau kita lihat ya secara pola asuh aja pemirsa, ini disampaikan bahwa memang si anak ini seringkali diberikan ponsel ketika memang sedang sendiri. Jadi mau tidak mau 4 tahun dia meniru apapun yang ada di hadapan dia. Terkait dengan pola asuh juga ini sebetulnya sudah salah dari paman dan juga bibinya ya. Ya, nah ini jadi pertanyaan nih seharusnya. Bagaimana sebenarnya masyarakat kita di Indonesia ini memahami bagaimana sih cara mengedukasi anak-anak dan juga merawat anak-anak itu. Karena sepertinya
tidak semua orang tua dan tidak semua orang dewasa juga yang kita anggap sudah dewasa secara umur ternyata mampu dan memahami bagaimana mengasuh anak kecil dengan baik dan juga dengan proper. Banyak yang sering mengatasnamakan disiplin agar anak ini tertib, agar ini tumbuhnya dengan baik. Tapi ternyata disiplin ini hanya menjadi dalam tanda kutip yang menjadi bungkus luar untuk membenarkan perilaku-perilaku yang kasar seperti memukul, bahkan hal-hal yang dialami oleh adik kecil itu. Iya, tentu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hukuman Soza, saya ingin tahu kalau dari Soza sendiri kira-kira pantasnya bagi seorang paman dan juga bibi yang sudah tega menyiksa seorang anak berusia 4 tahun begitu ya, artinya ini kan keponakannya sendiri, harus dikasih hukuman berapa? Kalau saya nggak bisa menilai dengan perspektif saya sendiri ya. Cuma saya tahu ya, kita itu kan negara hukum, kita punya undang-undang peradilan anak yang lakukan aja sesuai dengan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dan juga dengan undang-undang perlindungan anak ya, ini bisa dikombin dengan undang-undang terkait juga bagaimana langkah teknisnya, hukumnya ini kita serahkan kepada pihak berwajib, tetapi memang harus ada ganjaran hukuman yang membuat efek jera sehingga kasus ini menjadi pelajaran nih untuk orang-orang lain yang kebetulan sama posisinya, diberikan tanggung jawab, dipercayakan untuk membantu mengurus lagi orang tuanya bekerja. Apalagi untuk orang tua juga ini perlu bertanggung jawab karena ini adalah buah hati mereka. Yang paling tadi sempat saya baca di komentar netizen ini Soza, kalau kita lihat saking geramnya pemirsa, netizen bahkan memberikan untuk paman dan juga bibinya agar dihukum saja di China, katanya begitu loh Soza. Memang netizen kita macam-macam ya, luar biasa pemikirannya, tapi yang pasti semuanya sepakat kasus ini harus jadi pelajaran, dan yang paling penting anak ini harus diberikan pendampingan maksimal, pendampingan psikologis agar trauma ini tidak berlanjut dan mengganggu tumbuh kembangnya yang masih sangat panjang lagi. Ini masih golden time anak tersebut. Oke, baik, sepertinya cukup ya untuk segmen Jadi Paham kali ini. Nah, pemirsa, kita akan langsung beranjak ke informasi berikutnya di mana ada suami anggota DPRD Pekalongan ditembak orang tidak dikenal. Informasinya kami hadirkan pemirsa usai jeda yang satu ini. Tetaplah di Berita Satu Sore.